Halo, nama saya Lukas Devara Sanjaya dari SMA Negeri 2 Surabaya. Kali ini saya akan menganalisis pengaruh massa benda, panjang tali, dan sudut terhadap periode dan frekuensi ayunan sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu beban yang terdiri dari 100 gram, 150 gram, dan 200 gram, tali yang cukup kuat untuk menahan beban, penggaris, dan busur. Kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu massa benda yang berubah, panjang tali yang berubah, dan sudut yang berubah. Nah, dari masing-masing percobaan ini nanti kita bisa mengetahui apa pengaruh massa, panjang tali, dan sudut terhadap periode dan frekuensi ayunan sederhana. Percobaan pertama menggunakan massa 100 gram. Siapkan tali, lalu ikat pada bidang yang kokoh. Siapkan beban 100 gram. Ukur panjang tali sebesar 25 cm. Lalu ikat beban pada tali. Pastikan kembali panjang talinya. Tarik tali hingga membentuk sudut 60 derajat. Lalu set timer 10 detik dan lepaskan beban. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam 10 detik terdapat 8 kali ayunan. Dengan ketentuan yang sama, kita gunakan massa 150 gram. Lakukan langkah yang sama seperti percobaan sebelumnya. Lalu hitung banyak ayunan yang terjadi. Hasil yang didapatkan yaitu dalam 10 detik terjadi 8 kali ayunan. Untuk selanjutnya kita gunakan massa 200 gram. Setelah itu kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita hitung banyak ayunannya. Dari sini didapatkan bahwa dalam 10 detik terdapat 8 kali ayunan. Selanjutnya kita beralih ke percobaan kedua. Dalam percobaan kedua ini, yang kita bedakan yaitu panjang talinya. Sekarang beban yang digunakan yaitu 100 gram. Panjang tali 30 cm. Dan sudut 60 derajat. Lalu hitung banyak ayunan dalam 10 detik. Ternyata dalam 10 detik menghasilkan 7,5 ayunan. Sekarang dengan massa dan sudut yang sama, kita ubah panjang tali menjadi 35 cm. Setelah itu kita hitung banyak ayunan dalam 10 detik.
Dengan ini kita mendapatkan 7 ayunan dalam 10 detik. Sekarang kita pindah ke percobaan 3. Pada percobaan ini, nilai yang tetap yaitu massa dan panjang tali, sedangkan nilai yang berubah yaitu sudut. Sekarang kita gunakan sudut 40 derajat. Arahkan tali hingga membentuk sudut 40 derajat terhadap bidang. Setelah itu, hitung banyak ayunan dalam 10 detik. Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam 10 detik dapat menghasilkan 8 ayunan. Selanjutnya kita menggunakan sudut 20 derajat. Arahkan tali hingga membentuk sudut 20 derajat terhadap bidang. Setelah itu hitung banyak ayunan dalam 10 detik. Ternyata dalam 10 detik kita mendapatkan 8 ayunan. Berikut merupakan data hasil percobaan pertama. Pada percobaan pertama, nilai massa benda berubah sedangkan nilai yang lain tetap. Ternyata walaupun massa beban berubah, banyak ayunan tetaplah sama. Dari sini kita bisa menemukan periode dan frekuensinya dengan rumus T sama dengan T per N dan F sama dengan 1 per T. Dari sini dapat kita lihat bahwa periode dan frekuensi bernilai tetap, sehingga dapat disimpulkan massa beban tidak mempengaruhi periode maupun frekuensi. Selanjutnya data hasil percobaan kedua, yaitu pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi. Ukuran tali bertambah dari 25 cm, 30 cm, lalu 35 cm. Sedangkan banyak ayunan berkurang dari 8, 7,5, lalu 7. Kemudian kita cari frekuensi dan periodenya, dan berikut adalah hasilnya. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai periode naik, sedangkan nilai frekuensi turun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, panjang tali sebanding dengan periode dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Dalam percobaan ketiga, kita mencari pengaruh sudut terhadap periode dan frekuensi. Kita menggunakan 3 sudut, yaitu 60 derajat, 40 derajat, dan 20 derajat. Setelah itu kita cari periode dan frekuensinya, dan berikut adalah hasilnya. Nilai periode dan frekuensi tidak berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut tidak berpengaruh pada nilai periode maupun frekuensi. Dari berbagai percobaan dan data-data yang dihasilkan, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu panjang tali sebanding dengan periode dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Sedangkan berat beban dan sudut tidak mempengaruhi periode maupun frekuensi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.